Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Cipto Sumadi, MSc MPD, dan Bapak Fauzi Abdillah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dari Pendidikan Nilai, Norma dan Moral Pancasila. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ana Nabila dengan NIM 14016211005 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A angkatan 2021. Saya di sini ingin memaparkan hasil dari naskah esai saya mengenai dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir ujian akhir semester yang sudah dilewati dan sudah dilalui. Jadi di sini saya ingin mereview ataupun saya ingin memaparkan kembali kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kelas kami. Pada pertemuan pertama itu dilakukan secara offline dan didampingi oleh Prof. Cipto, itu untuk membahas tentang RPS dari matkul ini. Lalu yang pertemuan kedua itu pembagian kelompok, yang dimana kelompoknya itu terdiri dari 14 kelompok yang berisi tentang materi dari teori perkembangan moral dari Kohlberg, Erik Erikson, Emil Durkheim, sama nilai-nilai lokal. Sedikit saja materinya pada pertemuan ketiga itu langsung presentasi dua kelompok. Yang pertama prakonvensional sama konvensional. Prakonvensional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama orientasi terhadap kepatuhan sama aturan, dan yang kedua orientasi terhadap orientasi pada instrumental atau relativis. Kembali yang pertama itu kepada kepatuhan, yang dimana pada tahap ini si anak itu berorientasi kepada kepatuhan karena takut dihukum gitu, bukan karena kesadaran sendiri, yang dimana harusnya itu patuh karena peraturan itu emang untuk dipatuhi dan ditaati, bukan karena takut dihukum. Nah terus kalau yang relativis itu dari sebab fisiknya itu, contohnya misalnya si anak yang dibesarkan sama kedua orang tuanya selalu dicubit, nah kemungkinan besar juga dia akan suka nyubit, baik itu ke keluarganya atau ke teman sebayanya. Lalu yang konvensional itu mengembangkan hubungan interpersonal yang baik, itu yang pertama, sama menjaga ketertiban sosial. Nah kalau misal menjaga interpersonal yang baik itu misalnya kita hidup kan bersebelahan dengan tetangga gitu. Nah ada tetangga yang ngerumpi, kalau misalnya emang kita menjadi pribadi yang baik itu berarti kita kayak ya udah, kita udah tahu kayak kalau misalnya ngerumpi itu untuk menjadikan kita sebagai personal yang tidak baik, jadi kita ya udah, kita nggak ikut sama ngerumpi itu. Nah kalau misalnya yang kedua itu sama berdasarkan dengan menjaga ketertiban sosial, contohnya misalnya di kelas, ketua kelas itu melerai dua orang yang sedang berantem, karena peraturan itu harus kita tetap lestarikan. Apabila mana peraturan itu dibuat dan tidak dipatuhi, kita harus tetap menegakkan bahwa peraturan yang ada itu untuk tetap dipatuhi, seperti itu. Lanjut ke trust dan mistrust, kepercayaan dan ketidakpercayaan itu dimana dari 0 atau dari bayi sampai 1 tahun, yang dimana bayi itu dibentuk karakternya dan sifat percayanya dari berdasarkan dari pengasuhnya gitu. Misalnya pengasuhnya memenuhi semua kebutuhannya, maka akan membentuk kepercayaan tersendiri dari si bayinya untuk perkembangannya, begitu, pertumbuh kembangannya. Lalu kalau misalnya si bayi tidak dipenuhi kebutuhannya dari popok, makannya, segala macam, bakal nanti kedepannya si bayi itu akan mistrust atau ketidakpercayaannya terhadap baik keluarga ataupun kerabatnya gitu. Lanjut otonomi ataupun rasa malu atau ragu, yang dimana ini pada umur 2-6 tahun, apa 2-3 tahun, yang sebelumnya bayi belum bisa ngapa-ngapain, ini udah bisa merangkak dan berjalan, dan si anak itu pastinya udah bisa ada kemauan gitu untuk menyampaikan diri dia itu bisa memilih dan berhak, dia bisa memilih untuk mana yang mau dia pilih, baik itu makanan ataupun dalam memilih baju, dia udah bisa milih mau memakai baju yang mana. Lalu selanjutnya itu tentang inisiatif rasa bersalah 3-6 tahun, dimana dari umur ini tuh anak berinisiatif untuk melakukan atau membuat karya sesuatu gitu.
Nah, dari inisiatif ini peran orang tua sangat penting untuk mensupport dan tidak memarahi ataupun membatasi si anak untuk melakukan dan menghasilkan ide yang sudah dia pikirkan. Jadi jangan dibatasin sama orang tua, karena itu akan si anak itu berpengaruh nanti gedenya jadi ragu dan malu gitu, menimbulkan rasa malu dan ragu tersebut. Nah, kalau misalnya masa remaja ini masa yang labil, dimana masih bingung nih, dia mau menentukan hidupnya itu kemana, pembentukan identitasnya itu mau kemana. Kalau misalnya dia bingung, nanti juga dia akan kebingungan identitas dia tuh harus seperti apa dan bagaimana. Nah, peran orang tua itu juga semuanya sebenarnya dari teori perkembangan ini, peran orang tua sangat penting, apalagi pada remaja ini, yang dimana orang tua harus tetap mensupport dan mendukung, mengarahkan sih lebih tepatnya, agar tidak membatasi dan melarang misal anak yang mau masuk sekolah mana gitu, karena harus sesuai dengan kemauan dan kesukaan dari anak tersebut. Lanjut kepada tahap dewasa umur 20-24, yaitu keintiman atau kesendirian. Jadi semua individu itu berhak untuk menentukan dia mau dekat sama siapa gitu. Misalnya dalam teman gitu, dalam perkuliahan deh, perkuliahan atau pekerjaan, misalnya ada banyak teman kan pastinya. Nah, tapi dia tuh berhak memilih satu orang untuk dijadikan sebagai teman dekatnya gitu, untuk teman dia cerita ataupun menceritakan tentang apa yang sedang dia rasakan. Dan ini juga nantinya akan berlanjut, misalnya dia udah berhak nih, dia mau milih mau punya hubungan sama siapa buat nanti menuju ke jenjang yaitu pernikahan ataupun keintiman. Lanjut ke tahap dewasa tengah. Tahap dewasa tengah yaitu umur 40-60 tahun, yang dimana generativitas itu untuk berhak dia untuk mempunyai keturunan ataupun untuk menghasilkan karya yang berguna untuk waktu yang lama gitu. Nah, kalau misalnya itu semua tidak berhasil, akan mencapai pada masa stuck atau hidupnya merasa di situ-situ aja gitu, nggak ada. Kalau misalnya kalau misalnya dia tidak mempunyai keturunan, dia juga bingung harus melakukan apa lagi gitu. Jadi akan ada masanya stagnasi. Lalu terus habis itu ada udah semua kelompok presentasi berdasarkan materinya. Langsung ke UTS-nya, ada studi kasus yang ada di LMS. Terus langsung lanjut lagi pertemuan ke-9, review jurnal per kelompok. Itu mengenai jurnal mengenai refleksi Pancasila, yang dimana Pancasila itu sebelum jadi dasar negara itu melewati banyak konflik ideologis, lalu sampai pada waktunya ditetapkannya 18 Agustus Pancasila sebagai dasar negara. Lalu abis review itu per kelompok, ada tugas di LMS bikin mind mapping mengenai setelah munculnya konflik ideologis. Lalu pada sidang pertama, pada sidang BPUPKI pertama yang diberlangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana itu belum menemui titik terang yang akan menjadi dasar negara kita. Banyaknya debat dan konflik antara para pendiri bangsa. Lalu tepatnya pada dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, penggunaan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Namun itu semua ditentang, dan akhirnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan sebagai Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya tugas di LMS itu membuat mapping tentang institusionalisasi Pancasila. Ada BP7 ataupun Badan Pembinaan dan Pengembangan Pancasila itu yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pada masa sekarang itu ada BPIP, yaitu Badan Pembinaan dari Ideologi Pancasila. Bedanya tuh kalau yang Orde Baru itu masih mengikuti dari dinamika masyarakatnya.
Kalau misalnya yang pada era sekarang itu udah menyesuaikan dari dinamika masyarakat saat ini. Lanjut, ada setelah membuat mind mapping itu ada penugasan kelompok mengenai dari identifikasi dari nilai spiritualitas dan juga religiusitas. Lalu ada penugasan mengenai perbandingan dari spiritualitas sama religiusitas. Terus apa kaitannya kandungan religiusitas dalam Pancasila? Kandungannya dalam Pancasila. Kalau misalnya religiusitas itu dia bersifat rasional ataupun irasional, yang dimana religiusitas itu dia mengandung dan terkait dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu berisi tentang sembahyang, terus ibadah, dharma, dan juga sholat. Lanjutnya, kenapa dikatakan dia bisa bersifat rasional irasional, karena bisa melihat lebih dari apa yang bisa terlihat dari mata. Jadi tuh gak bisa terlihat gak cuma dari mata, tapi dari keyakinan ataupun dari hati. Lalu kalau misalnya spiritualitas itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tidak dipetak-petakan berdasarkan agama tertentu, terus bersifat lebih rasional, yang dimana perilaku spiritualitas itu seperti mediasi, ritual, adat. Jadi ini lebih ke ritualnya. Kalau misalnya religiusitas itu lebih ke ibadahnya yang dilakukan. Terus apalagi kan dalam Pancasila itu sesuai sama sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa dijadikan sila pertama? Kalau misalnya sila pertama itu tidak ada, ya udah berarti sila yang kedua, ketiga, keempat, kelimanya itu tidak akan terwujud gitu. Jadi sila pertama itu fungsinya untuk seperti pengokohnya gitu, tiangnya, pondasi dari terwujudnya sila-sila yang lain. Ada pondasi yang kuat, yaitu harus ada ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga sesuai dengan sila-sila yang lain, yaitu musyawarah mufakat, lalu bersatu, dan juga menghargai adanya perbedaan pendapat maupun perbedaan dari ras, suku, dan agama, dan bersikap adil terhadap sesama manusia yang lain. Lalu selanjutnya pertemuan selanjutnya itu membuat tentang capaian pembelajaran dari sesuai jenjangnya, terserah mau pilih dari SMP atau SMA, namun harus sesuai dengan jenjangnya. Habis itu, saya mengambil fase A, itu per fase identifikasi berdasarkan per fase, dari fase A sampai fase F. Contohnya misalnya fase A itu kan umumnya pada kelas 1 dan kelas 2 dari SD. CP-nya yang saya ambil itu mengenal aturan di lingkungan keluarga, menceritakan dasar negara, contoh sikap memenuhi aturan di lingkungan keluarga, menunjukkan perilaku mematuhi lingkungan keluarga. Nah, CP-nya ini yaitu identifikasi nilainya, moralnya, sama normanya, yang dimana mencakup nilai-nilai seperti hormat terhadap orang tua, tanggung jawab, dan kerjasama. Norma sosialnya itu seperti sopan santun, disiplin, dan juga kejujuran. Lalu nilai moralnya yaitu untuk bertujuan untuk membentuk karakter yang positif pada setiap anggota keluarganya. Lalu setelah itu pada setiap fase
Habis itu dilanjut presentasi, dipanggil satu-satu random sama Pak Fauzi, disuruh jelasin, lalu setelah itu minggu depannya UAS. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.